Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu ya. Walaupun kita masih work from home atau masih di rumah saja karena adanya pandemi global COVID-19, tapi kita tetap berusaha untuk semangat dan belajar hal-hal yang baru. Salah satu belajar hal-hal yang baru, mungkin teman-teman sedang ingin mengoptimalkan YouTube atau dan nikmati proses dan hasilnya, pingin tahu gimana caranya, tips dan triknya, ikuti terus video ini. Jangan sampai teman-teman live atau keluar dari video ini. Kenapa? Karena saya akan bagi tips dan trik bagaimana menaikkan jam tayang dan bagaimana biar menaikkan subscribe. Ya, hitung-hitung iseng-iseng berhadiah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan hobi teman-teman ini bisa menghasilkan. Ya, siapa tahu teman-teman punya hobi untuk mereview barang atau masak atau berbagi cerita atau mau berbagi saat momen di mana teman-teman sedang lagi jalan-jalan waktu kemarin itu. Silahkan, kenapa YouTube juga bisa menjadikan ajang atau tempat untuk berbagi kisah dan hiburan, informasi, dan mengedukasi. Ya, silahkan teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oke, ketemu lagi bersama saya Krisma Wibowo. Ya, sekarang Krisma Wibowo selain teman-teman bisa follow di Instagramnya Krisma Wibowo, tapi juga teman-teman bisa mendengarkan podcastnya Krisma Wibowo di Google Podcast, di Spotify, terserah teman-teman yang mana. Pokoknya teman-teman wajib bisa mendengarkan informasi-informasi yang saya bagikan, membuat YouTube baru. Tapi sebenarnya YouTube tuh juga punya cara-cara bagaimana biar menaikkan subscribe, bagaimana biar makin banyak orang yang subscribe dan nonton. Nah, itu gimana caranya saya akan berbagi bersama dengan diskusi kecil saya dengan teman-teman bagaimana mengoptimasikan YouTube, bahwa YouTube itu sebenarnya juga sebagai catatan atau rekaman sejarah dalam kehidupan kita karena YouTube susah untuk dihapus. Jadi buat video penyimpanan tapi juga sebagai bahan berbagi informasi. Ingat ya, berbagi informasi. Jadi informasi apa yang kita sebaiknya berbagi. Nah, itu saya akan membahas prosesnya step by step-nya itu apa sih, gimana biar naikkan subscribe, gimana biar menaikkan watch hour-nya atau waktu tayangnya lah, jam tayangnya dan segala macam. Ingin tahu lebih lanjut, ikuti diskusi kecil saya dan teman-teman berikut ini. Stay tune ya, akan saya bagi tips dan triknya di akhir. Jadi, teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Krisma Wibowo. Optimalisasi YouTube gue biasanya dikasih. Terus habis itu biasanya gue bercerita tentang YouTube dan segala macam. Nah, ada pernah satu penanya ke gue peserta bahwa berapa lama sih video YouTube? Ini cuma gue kasih tahu aja. Ini adalah video pertama YouTube. Ini adalah dia adalah co-foundernya YouTube. Ya, itu dari 2005 tuh, bayangin. 2005. Ya, jadi makanya 96 juta yang nonton ya. bayangin ya, karena co-founder kan dia. Nah, ini video pertama. Jadi bisa bayangin kan, berarti sebenarnya YouTube tuh nggak ada timeless gitu. Selama masih ada servernya, selama masih ada Google, masih akan ada terus kan. Nggak mungkin kan mereka nggak ada. Ya udah, makanya gue bilang, oh, berarti gue taruh aja semua YouTube gue, masalah dilihat sama orang, masa bodoh. Yang penting gue taruh aja yang hiburan-hiburan, yang menarik, yang setidaknya kita kasih tambah musik. Gue lanjutin lagi deh. Langkah awal yang pertama adalah kita harus punya YouTube channel, which mean lo udah bikin kan. Iya, lo udah kan, biasanya lo bukan nama sendiri, ya bagus, tidak memberi nama sendiri. Kenapa? Karena akan susah, karena orang di luar sana kalau nama sendiri itu agak susah. Gue pakai nama sendiri kan. Kecuali lo artis lah ya, bisa Iya, lo jual kecuali lo kemana. artis. Yes, kalau gue kan karena gue fasilitator dan gue dikenal sebagai Krisma Wibowo, ya udah mereka googling, ya udah mereka kan kalau ada ini siapa sih, googling ya. Jadi sebenarnya gue waktu gue jadi penyiar radio, nama gue udah Dimas Krisma. Lo pernah jadi penyiar radio? Pernah. Pantes lo, ini encer banget ngomongnya. Gue pernah penyiar radio, gue pernah jadi dubber. Oh, pantes lah. Lo ngomongnya tuh cair aja gitu loh. Iya, makanya pas alhamdulillah, makanya hidup tuh kayak semacam kayak benang merah gitu. Walaupun gue teknik sipil, gue di proyek, berurusan dengan proyek, bisa presentasi dengan baik.
Kenapa ya? Karena gue bisa intonasi, bisa naikin tuh suara, naik turun, terus ngelambatin dan emphasis. Nah itu tuh harus lo latih juga. Kayak ya Resepnya kayak gimana tuh? Jadi ini sebenarnya adalah jenis kopi yang paling paling apa ya? Paling pas semua orang tahu deh. nah itu gue nungguin tuh sebenarnya. Jegernya Kopi di yang mana apa ya? nih? Jegernya dia di mana? Kopi yang Nah, apa nih? gue tonton Ya, lagi tuh yang itu video. deh. Emang gue Itu pikir semua ini orang tahu video deh kok gue gitu. kayak orang teler ya. Tapi Iya. udah gue sengaja udah gue lempar aja. Nanti supaya gue dapat masukan kritik gitu. Itu ketawa banget. Ini video nih, pokoknya semua orang udah tahu dah. Gue nggak tahu, why? Gue jawab, semua orang pokoknya udah tahu. Oh ya, terus habis itu kalau soal video lagi, lo nunjukin apa image kecepatan bro. Resep kopi yang paling legenda di Qatar bagian selatan, tepatnya di Masaid sana. Oh, cepetan ya? Foto bahwa Kapas ya? marsit apa bukan itu kecepatan. Oh Gue iya baru iya iya. gimana sih Terus udah di langsung sebelah hilang ya? mananya Qatar gitu. Udah hilang Oh iya dulu. iya iya. Oke Wah, ini oke oke. kecepatan Benar banget benar. nih. Minimal 5 sampai 8 lah, Bro. Second ya? Second 5 Oke. sampai 8. Makanya pada saat lo ngomong marsit itu di mana, gue lagi ngeliat tuh. Lo udah hilang. Oh, udah hilang. Gue pengen tahu, iya, gue pengen tahu lo Qatar terus habis itu panah di bawah. Nah, itu gue lagi bandingin gitu kan. Maksud lo kan membandingkan kan? Ah, Iya kan, bahwa betul lo betul. Ini ada keluar di sini sedikit lokasinya membanding. gitu. Nah, pada saat gue lagi membandingkan berusaha, nah itu juga lo harus mainkan itu. Nah, tips-tips gue, nah di terakhir ini ntar gue akan sharing tipsnya itu salah Oke, satunya adalah lanjut seperti lanjut lanjut. itu. Gue dengerin dulu deh. Lanjut, oke. Jadi lah kawan, kita sudah nggak ngomong lagi soal itu karena lo udah bagus karena create channelnya bukan nama. Dan lu bisa sekarang udah bisa YouTube udah bisa one name doang kan. Jadi maksud satu terus panjang kali lebar gitu kayak living in Qatar kan kayak gitu. Ya, terus habis itu tips nama channel biasanya satu nama dengan sosial media lain. Nah, lu harus punya satu nama dengan sosial media yang lain. Contohnya gimana? Nah, itu. Penggal cerita dari Doha. Nah, sepenggal cerita dari Doha, menurut gua itu terlalu panjang. Oke. Jadi kalau bisa jangan maksimal 3 kata, minimal 2 kata. Satu kata, jadi Maksimal sehingga 3, pada saat lo minimal bikin, 2 ya. jadi pada saat lo Cerita Doha, misalkan gitu. nah, cerita di Doha gitu aja. Ketika di Doha, kan? Oh, oke Ketika oke. di Doha, lo ngapain sih? Nah, kan jadi bagian daripada itu lo apa? Jadi kayak semacam kayak bagian daripada slogan lo. Ketika di Doha, lo ngapain sih? Nah, Itu jadi ini ya, jadi kita bisa pakai buat mulai tagline. videonya ya, buat mulai Yes, videonya. yes, yes, yes. Ketika Oke di Doha, oke. ketika di Doha Channelnya kita, ketika di Doha, terus pas gue nah, mulai ketika di Doha, gitu ya. lu bisa ngapain sih kan? Pertama, halo apa kabar teman-teman? Jadi ya saya Wayan Saputra, Jadi jadi itu kita begitu channel. orang ngelihat yang dilihat pertama kan kata-katanya ketika di Doha. Oh, gue jadi ingetin channel ini namanya ketika di Doha nih, gitu ya. Nah, ketika di Relate. Doha, iya, ketika di Doha. Nah, misalkan kalau lo mau cerita tentang waktu, lo bukan hanya berbagi informasi, tapi lo juga berbagi pengalaman, which jadi milestone lo kan, men, gitu. Jadi itu it's something good gitu loh. Bukan maksud hati untuk apa ria menonjolkan, enggak kan lu Enggak, sharing informasi sharing. gitu. Sharing informasi. Makanya kemarin juga saya bilang sama teman saya, nih gini, lo Chris lo ngomong itu nyombongin. Enggak, itu fakta, men. It's a can do thing. Makanya itu yang temen gue yang di Swedia, dia bilang kehidupan lo mungkin dia udah 14 tahun di Swedia, dia merasa biasa-biasa aja. Sama bilang, men, lu orang Indonesia di Swedia 4 musim. Gila lo, tiap hari kayak cerita banget bagi gue ngeliatin dia ke kota mana, ketika di Swedia. Kayak Sesuatu yang biasa buat kita, mungkin sesuatu yang baru buat orang lain gitu ya. Betul. Kayak mungkin kemarin gue denger lo sama Elsa, lo naik apa? MRT, Metro, ya. nah MRT. Metro kan lo bilang kayak metro. Gue mungkin mikirnya metro kayak apa ya. Bahkan waktu gue ke Paris aja gue merasa, oh metronya yang di Paris malah lebih bagus daripada Singapura. Metro di Paris ya ampun tua banget. Nah kayak gitu kan. Jadi kan kelihatan gitu, tapi kan dengan bahasanya kita. Yang kayak gitu. Jadi lo udah harus mikir kenapa satu nama dengan sosial media yang lain biar lo bisa mempromosikan. Nah, mempromosikan.
Terus tidak harus menggunakan nama asli pemilik. Nah, itu dianjurkan sih tidak menggunakan nama asli pemilik. Mm-mm. Gue bikin setelah gue bikin Chris Mawibowo. Sedangkan Chris Mawibowo udah subscriber gue udah lebih banyak, jadi gue nggak bisa melakukan hal ini. Berarti kalau gue melakukan hal ini, berarti gue harus ngulang lagi dari awal. Makanya gue, udahlah, ini buat teman-teman gue aja yang lagi baru mulai, it's okay. Nah, mudah diingat. Makanya tadi kan susah banget tuh karena panjang. Privacy, keep all my video private. Dia harus di private semua. Ya, kalau biarkan balik lagi ini channel, jadi semua orang melihat preferensi lo. Lebih baik sih jangan, jadi biar mereka tidak luas banget gitu loh. Jadi channel setting semua di keep private semua, save playlist karena biar bagaimanapun kan ini namanya orang kalau ngelihat channel tuh dia akan melihat semuanya. Kalau saya ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya ngelihat karena about lo udah masuk tuh about, tapi ada beberapa masukan ntar gue kasih tahu. Kalau gue channel tuh gue bisa lihat yang paling top videonya apa. Tadi gue lihat top video lo tuh yang masalah Google Analytics tadi tuh. Google Trend. Gue bisa lihat channel lo juga soalnya. Google Trend bro, betul. Gue dulu pernah, gue ada satu lagi yang urusan mancing-mancing gitu tuh. Gue pernah bikin video Xiaomi, nggak iseng aja bikin, gue upload, nggak berapa lama, 20.000 yang nonton. Gue bilang, kenapa ini video kok banyak yang nonton ya gitu. Ternyata waktu itu Xiaomi itu, GoPro-nya Xiaomi itu baru keluar, jadi orang baru pada nyari gitu. Apa perbandingannya, kayak gitu, gue pikir kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi peluang lu ke depannya. Makanya jangan lupa di deskripsi itu jangan pernah lu tulis kosong. Deskripsi lu masukin tools yang lu pakai. Oh, oke. Apa aja yang lo pakai gitu ya. Itu termasuk jadi ini nggak sih? Search SEO, yes. Oh iya. SEO, iya banget. Gimana cara lanjut tahu? Dulu, sebentar gue nanya-nanya nih. Kalau gue nanya-nanya jadi nggak ini nih. Lanjut. Nggak apa-apa. Oke, channel art lo udah keren. Channel art lo udah keren, udah bagus. Tapi jangan lupa, kalau saya bilang channel art itu adalah sebuah janji kita kepada pemirsa kita, subscribernya kita. Jadi lo kalau saran gue, channel art itu seperti slogan. Sorry, channel apa? Channel art namanya nih. Oh, yang di atas itu ya? Yes, channel art. Itu namanya channel art. Jadi itu seperti janji kita kepada pemirsa kita atau subscriber kita bahwa lu akan menampilkan video setiap hari apa, jam berapa, atau mengenai apa. Kalau gua mengenai hiburan, edukasi, dan inspirasi. Ya, pokoknya channel art. Nah, ukurannya atau kalau gua kan itu hiburan, edukasi, dan inspirasi. Sekarang gua udah berusaha mau merapikan. Kalau ini aja ya, nggak pakai gambar ya? Dulu, sekarang udah pakai gambar. Gambar gue dunia. Oh, ini yang dulu ya? Dulu masih 96 subscriber. Oke. Kan gue langsung oke, ternyata harus pakai gini, pakai gitu biar menarik. Ya udah gue bikin hiburan, edukasi, inspirasi. Ini adalah janji gue adalah gue akan memberi hiburan, edukasi, inspirasi. Ada beberapa. Nah, ini ukuran channel artnya disarankan ukurannya sebesar TV 2560/1440, bro. Tapi yang diambil desktop yang tengah ya? Yes. Nah, makanya lo harus bikin ini semua. Kenapa? Karena siapa tahu orang nonton lo di TV. Jadi pas di TV dia ngeliatnya gede kan. Jadi tetapi untuk desktop minimal yang ini. Jadi lebih diutamakan yang tengah. Isinya ya tinggal ujung yang gede-gede itu sesuatu yang ada bagus tapi tidak ada jadi tidak apa-apa. Ukuran saya biasa segini, ini channel art size-nya. Nah, ini kayak gini nih, channel art by Yuskak nih sekarang udah 3 jutaan atau 5 jutaan dia subscribernya. Kayak gitu, video baru setiap Sabtu jam 3 sore, itu sampai dia benar-benar menjanjikan jam 3 sore. Kalau orang nanya sama saya, kenapa harus dikasih gitu? Ya, karena itu janji kita kepada pemirsa kita bahwa video baru setiap Sabtu jam 3 sore. Karena itu konsistensi itu susah banget, bro. Beneran, kalau lo video baru setiap hari apa, Chris? Senin, Rabu, Jumat. Wah, 3 lo kalah dong dia sama lo. Ya mungkin karena gue how to. Oke, lanjut. Nah, jadi ini Creator Studio juga harus lo liatin semuanya video-videonya. Lo ngeliatnya di Creator Studio. Lo harus sering rajin ke Creator Studio. Kenapa? Karena di situ Creator Studio. Iya, oke. Ada di situ ada banyak feedback dari YouTube. Nah, ini yang paling banyak ditanya sama orang nih, monetisasi, uploading, live stream, dan segala macam itu ada di channel status. Yes, oke. Ya. Nah, ini monetisasi, selalu orang nanya sama saya, berapa sih monetisasinya? Itu adalah
4.000 jam dan 100 subscriber. 1.000. Itu 1.000 subscriber dan 4.000 jam. Dan ya, 4.000 jam dalam 1 tahun. Setahun. 240.000 menit dalam 1 tahun. Jadi bisa kebayang kalau lo bikin video, minimal kalau lo satu videonya itu ditonton orang 2 menit, 3 menit, bisa bayangin kan berapa harus bikin banyak video. Tapi bukan tidak mungkin, karena apa? Kalau kita konsistensi, ada orang pernah konsistensi seminggu 3 kali dalam 6 bulan. Itu bisa nyampe. Ada yang pernah nanya sama saya, untuk sebuah tim minimal itu berapa sih diperlukan? Minimal itu 3 orang. Yang enak ya, minimal artis. 3 orang. Di luar artis ya? 3 orang, termasuk. Oh gitu, jadi 1 artis 2 karyawan? Yes, itu minimal tuh 3 orang, minimal gitu. Yang sehat ya. Enggak, 3 aja. Yang sehat tuh 3 orang, udah. Editor, kameramen. Kameramen bisa, iya. Itu, iya. Udah itu editor aja, penting itu. Sekarang ngedit kan capek. Makanya saya lebih banyak live stream. Kalau live stream jadi kalau salah dibikin lucu aja. Nah itu juga bagus tuh, Wai. Kalau capek ngedit, udah live stream aja. Live stream, anggap yang salah, maksud gue ini maksudnya, nah kan kayak gitu. Kalau gini ya, kalau Chris, what do you think? Kalau mereka kan memang orang-orang yang pernah hadir di entertain dan udah catch people attention gitu sebelumnya. Nah, buat orang-orang awam yang belum dikenal, apa sih yang sebenarnya yang harus ini dulu supaya catchy gitu, gitu. Nah, itu penting loh untuk narik grab attention orang untuk menonton kita. Itu kadang-kadang gue lihat sih ada yang bodoh-bodohan, ada yang berlingkah laku aneh supaya pansos doang gitu awalnya, iya. menarik perhatian doang. Habis itu iya konsisten dengan apa yang dibuat gitu loh. Walaupun ya mereka macam-macam lah berbagai cara. Kalau orang biasa itu kan susah ya. Tapi bisa kok. Iya sih, pasti bisa, tapi how? Iya, pertama makanya nih saya lanjutkan lagi. Yang penting ada subscribernya. Konsisten tadi channel art. Tuh, nih kalau orang nanya monetisasi di gajian setiap tanggal 21 tuh dikirim langsung ke rekening bank, sudah dikonversi ke rupiah, minimal payout $100, jadi minimal 1,5. Ini buat berapa like atau subscriber nih 1,3 untuk masuk 1,3 minimal 1.000 minimal ya 1.000 subscriber dengan 4.000 jam 240 menit. Jadi memang kalau enggak watch hour, bukan viewer. Watch hour. Iya, watch hour maksudnya. Watch hour, beda. Viewer beda. Watch hour, jadi dengan 4.000 jam watch hour-nya itu... Lo punya video 1 jam misalkan dalam satu film, tapi kalau yang ditonton cuma 2 menit, ya 2 menit itu yang dihitung kan? Yes. Itu berarti mendingan gak usah panjang-panjang dong. Beberapa podcast itu kadang-kadang cuman mereka paling banyak, gue perhatiin ya, antara 10 menit, 15 menit, tapi terus kalau misalnya menarik nih, gue akan ngulang untuk menonton. Nah, makanya ada jenis tipenya, Mila. Jadi jenis tipenya. Ntar saya sambung ke sana. Ya. Okay. Kita, apakah membuat video ini kayak gini semua, itu semua mitos. Membuat video itu bisa, siapa aja, biaya murah, nggak perlu kalian khusus, bisa live stream langsung. Perlu jam terbang ya, emang perlu jam terbang sih iya, tapi harus dibiasakan, kulino. Makanya pas videonya Wayan kemarin bikin kopi itu, ups, jadi ngingetin gue nih, oh iya, gue harus. Cakep loh, Wai, itu Wai, videonya Wai. Cakep dong, cakep. Itu nggak bagus katanya lo ngomong apa sih lo, gue nggak ngerti, katanya gitu. Nah ini yang gue pengen denger nih dari Krisma nih. Mungkin lo verbalnya kali, tapi maksud gue tuh nonton tadi cuma ngeliat klek. Tapi kopi tubruk guys, bukan kopi tubruk sembarang tubruk. Istilahnya di sini adalah punya nama sendiri. Tubruk colek. Tubruk colek. Tubruk colek. Tubruk colek. Tubruk colek. Tubruk colek. Nggak tahu siapa yang ngasih nama, tapi namanya adalah tubruk colek. Cakep banget. Sebenarnya itu udah yang mungkin karena gue kenal lo ya, Wai. Jadi lo kenal kali. Iya, selalu perhatiin ini lo, apa namanya, video lo tuh menurut gue udah kopi gitu loh. Ya itu, tapi ya butuh karena gue kenal lo, jadi gue
langsung. Tapi buat orang mungkin perlu sedikit gitu. Iya, Tonjok ini Krisma kali lagi ya. nanti mau di Oke. Ngerti kan, Mai? Berarti ngerti kan betapa kan gue bilang YouTube tuh bukan sebagai sarana buat menghibur, tapi juga memberitahu orang yang kenal lu bahwa lu sehat, orang yang kenal lu bahwa lu oke gitu kondisinya saat ini. Nah, makanya orang-orang yang di luar sana tuh teman gue yang di Sydney, yang di Swedia, sekarang lu di Qatar, dengan menampilkan video lu, Wayan gemukan, Wayan lagi sehat. Jadi kan kayak gitu. Jadi memang banyak gunanya juga YouTube sebenarnya bagi gue sih. Nah, salah satunya biar gimana orang biasa mau dilihat videonya dilihat sama orang, ya kita harus riset dulu, Mila. Kita harus riset apa yang diingini orang. Kenapa? Karena Indonesia dikelilingi oleh peluang besar di internet. Ini gue bawa makalah ini di bapak-bapak itu dan para perwira itu pingin tahu tentang YouTube. Ya kasih tahu, ini peluangnya Pak. Lihat tuh, 272. Sekarang 278 jumlah populasinya Indonesia. Dan orang yang terkoneksi dengan mobile phone 350 juta. Jadi udah hampir 130%-nya. Nah, jadi ini kita memang YouTube itu lumayan besar pasarnya. Jadi kita harus bisa bagaimana menghubungkan niche-nya kita. Kalau mungkin teman-teman bukan bisnis, lebih ke niche-nya biar bisa ditemukan, ya kita harus cari tuh memberi manfaatnya itu di mana. Ya, jadi itu kita harus tahu niche kita tuh gimana. Jadi makanya saya bilang tadi, dengan adanya channel art kita bisa berkomunikasi langsung. Kita mau cerita tentang apa sih? Kopi, outdoor, dan turis outdoor atau jalan-jalan kemana gitu, berbagai negara. Ya itu, jadi orang akan lebih sharing, lebih senang di situ gitu loh. Bahwa oke, gue suka subscribe Wayan, bukan karena dia artis atau bukan, ini video-videonya dia tentang kopi, bener banget nih. Nah, itu how to lagi itu. Nah, kita pakai Google Trend, bro. Makanya tadi yang kemarin yang tadi lo lihat video gue paling banyak itu kena Google Trend, karena gue bawain Google Trend banget. Kita harus tahu apa yang banyak dicari. Memang video prank itu dicari paling banyak di Google search lagu. Jadi yang bisa ngalahin video prank adalah lagu atau hiburan. Tapi kalau kita orang biasa, apa dong? Ya udah, kita harus tahu niche-nya kita apa. Apakah turisme, jalan-jalan, sehingga kita menjadikan video kita itu adalah specialty di situ. Maka lo harus mulai mikirin niche lo apa kalau mau ngomongin kopi, terus ngomongin jalan-jalan, atau lo ngomongin mancing, atau lo mau review produk kayak Xiaomi dan segala macam, fine. Jadi lo di situ harus mulai mikirin tuh. Waktu kemarin kalau di spot jalan-jalan, itu punya data semua, itu semua bisa containable video banget gitu. Sayang kalau lo lewatin. Jadi harusnya lo bikin channel itu spesifik atau semuanya dihajar aja? Sekarang bukan masalah spesifik atau dihajar aja, tapi korelasinya aja kayak tadi ketika di Doha kan kita bilang kita ngomong ketika di Doha. Kan gue bikin masalah di Doha, tapi ya gue mau bikin semacam apa ya? Apa sih playlist ya apa namanya? Yang di bawahnya channel tuh playlist ya? Playlist. Ya, playlistnya misalkan tentang kopi, tentang travel, tentang apa, itu menurut lu gimana? Boleh. Nah, itu makanya gue bilang, dengan adanya playlist itu, lo bisa merapihkan kan. Jadi pada saat lo ngeluarin video, lo masukin, ini playlist ini adalah kopi. Playlist ini. Makanya maksud gue adalah, niche itu bukan lebih ke niche kok. Lo hanya satu ngomongin mancing, channel mancing. Enggak, tapi boleh aja lo channelnya tentang ketika lo di Doha, kan lo kemana-mana, lo lebih suka kopi, lo lebih dekat kemana-mana, karena minimal kan dia di benua Eropa kan dekat dibandingin di Indonesia, kan kayak gitu. Itu makanya bagi gue, ya itu it's okay kan, makanya masuk di nama, masuk di saat memang lo punya pengalaman di situ, lo tinggal kumpulin aja videonya, tinggal lo sharing informasi apa yang lo mau betul cari atau bahas. Biasalah paling makanan halal lah, atau apa yang murah kan biasa. Kalau kita kan backpackers gitu kan, lu cari yang murah, ternyata cuma sekian kok, ternyata sekian. Kalau lo mau ini mahal, ternyata ini mahal, ini murahnya begini, mahalnya begini. Tips, jadi jangan lupa lo sharing tips pada saat belakangan. Ya. Untuk
untuk saat ini ngelihat Google Trend kayak gini, ini pengalaman gue. Gue tuh melihat satu video orang Indonesia, judulnya Leti. Itu gila, orang cuma bikin reaction, gue jadi buka semua reaction orang, gue view semua reaction tentang lagu itu. Kayak itu deh, kuncinya deh. Jadi mungkin saat ini, traveling itu is not, kalau menurut gue ya, saat ini tuh enggak gitu. People won't go anywhere saat ini ya. Jadi reaction tuh juga, buat gue reaction atas video orang lain, itu, tapi emang tuh video keren abis. Jadi mungkin itu salah satunya kali ya. Saat ini, yang ngetrend. Nih, kita lihat nih, jalan-jalan. Ini kan, nah, di Google Trend kan enaknya di sini ada nih. Bisa cari lo YouTube search. Banyak nggak sih orang-orang nyari YouTube search kalau soal jalan-jalan? Atau pariwisata? Tuh, kan? Akan selalu banyak. Nah, jadi, jika lu belum terbiasa dengan kayak kalau tadi video reaction itu perlu pengalaman. Pengalaman ngedit dulu karena ngedit lo harus ngilangin video awalnya, terus habis itu lo reaction, terus habis itu mainan kamera, zoom in, zoom out. Bukan susah, tapi perlu jam terbang dulu. Nah, ini sekarang kita bahas kepada orang-orang yang baru nongol dulu. Dan kalau if we doing something that we like, nah, biasanya kita akan lebih enteng gitu. Gue akan cerita yang gue suka, yaitu kopi, jalan-jalan. Jalan-jalan itu masih banyak kalau dicari. Misalkan tuh di YouTube ya, jalan-jalan terus habis itu apa kayak gitu kan, berarti jalan-jalan kemana, terus nanti jalan. Gue baru nih ngeliat ini namanya Google Trends nih, keren juga nih. Nah iya, jadi dia makanya pernah saya ditanya, Chris lo pernah nggak kekurangan ide untuk bikin konten? Ya gue buka tren aja sih. Ya, sekarang udah gampang banget. Oh ternyata gue nggak akan ngomong jalan-jalan ke Eropa, tapi lebih ke jalan-jalannya aja. Jadi ini karena dikit banget. Oke. Jalan. Jadi lo melihatnya apa nih kalau kayak gini, Chris? What do you see? Yang gue lihat ini adalah kalimat utama. Oke, misalkan nih jalan-jalan, terus lo ngeliat ini trennya ini, apa yang lo bisa tell us about it? Ya, ini kayak ini gue bisa melihat bahwa orang di YouTube orang mencari jalan-jalan, terserah lo mau jalan-jalan, tapi ini bisa menjadikan judul lo. Ketika di Doha, judul videonya maksudnya? Yes. Kalimat utama judul, ketika di Doha, gue jalan-jalan ke Georgia. Nah, habis itu, ketika jalan-jalan di Georgia, nah kan ada kalimat jalan-jalan. Jadi, ingat dulu pelajaran SD, kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, jalan-jalan sebagai kalimat utama. Nah, nggak ada orang nyari jalan-jalan murah. Oke, apa lagi ya? Kopi. Atau enggak, kopi, cara buat kopi. Misalkan. Tuh, kan. Banyak juga orang masih antara jalan-jalan dan kopi itu masih match di channel lo, bro. Lihat kan? Ini gue maksud lo gimana ini? Karena jalan-jalan sama kopi ini gimana nih? Nah, makanya kalau lo bilang tadi yang lo bilang eksplisit, niche, khusus satu doang atau hampir semua dijadiin satu, ini bisa kok dijalanin satu. Kenapa? Karena hidup semua, dua-duanya hidup. Si biru sama si merah itu hidup, jadi bisa dijadikan satu channel. Jadi maksudnya satu channel, kemudian di playlistnya lo beda-beda. Tentang jalan-jalan atau tentang buat kopi gitu ya, maksudnya gitu ya? Iya, nggak harus dalam satu video lo bikin jalan-jalan dan kopi dijadiin satu, enggak juga. Lo mau satu video tentang jalan, macam-macam yes, gitu kan? Itu maksud gua. Yang sebenarnya yang dicari itu adalah channel atau video sih? Video kan? Jadi nggak doesn't really matter nama channelnya. Tapi, nah setelah orang suka dengan satu video lu, terus habis itu video keduanya, video ketiga, lama-kelamaan, gue pengen tahu nih, apalagi dia ngeliat nih channel tentang apa sih, dia kan orang ngeliat tahu about lo, about kan, makanya dalam channel tuh ada about, pastikan about lo rapihkan penulisan about lo. Ya, about tuh kadang-kadang orang lupa, nggak diliatin about-nya. Ini kan dalam ini orang kan langsung melihat ini ya bro. About, langsung, oh ini apa sih about-nya? Ya ini janji, ya kan enak penulisannya. Kalau lu tuh about lo masih satu paragraf, semua jadiin satu, plek, enter. Karena gua teman lo jadi gua mau baca. Tapi kalau orang lain ngomong apa sih panjang banget kalimat.
Nah, Oke. di online itu kata jika melebihi 200 kata, 200 karakter dalam satu paragraf tuh orang langsung males. Satu Jadi paragraf maksimum harus kurang dari 200 kata. iya 200. Habis itu baru lagi. Jadi nggak, dia merasa enak secara mata tuh orang melihatnya jadi enak bacanya. Minimal itu aja. Oke, kita balik lagi optimasi. Kita pakai Google Trend kalau mau nyari find keyword dan segala macam, atau pakai keyword planner. Nah, ini keyword planner agak susah. Saran gue pakai Google Trend aja. Biasain dulu, ngulina kayak dulu. Membiasakan dulu pakai Google Trend. Nah, tips memilih judul, gunakan Google Search dari keyword planner boleh kalau udah tahu keyword planner. Kalau enggak, pakai itu aja, makanya kan pakai kata pencarian, kata kunci yang memicu. Lo Kayak kalau tadi mau tuh milih, jalan-jalan. misalkan punya video baru, lo nentuin judulnya gimana? Kalau gua biasanya, gua biasanya udah pakai keyword planner. Jadi gua mencari berapa orang banyak yang mencari. Contoh. Nah, ini kalau gua biasanya di google.com. Nah, ini gue mau lagi merancang, ada temen gue, kita mau bahas tentang penghematan energi. Gue lagi cari judulnya tepat apa ya. Nah, kalau gue langsung kelihatan tuh. Lo ngeliat angka-angkanya nggak, bro? Iya. Cara hemat listrik di rumah tuh gue bikin tuh. 20 orang mencari dalam belakangnya 60.000 itu gimana angka aktif ini? Nah, itu panjang, bro. Itu panjang, soalnya bro. Di Google gue nggak ada. Iya, gue tahu. Itu cara lain. Tapi intinya dari ini adalah keyword planner sebenarnya. Hampir sama dengan keyword planner, bedanya gue udah advance aja. Jadi gue cara ngeliatnya biasa gue lakukan pakai keyword planner ya. Nah, ini dia. Keyword planner di ads.google.com. Lo buka di situ. Nah, biasanya gue mencari, kalau tadi kan Google Trend. Nah, sekarang gue ajarin lo yang Google Keyword Planner namanya. Nah, ini gue mencari judul, mencari kata utama, di dalam Google. Kenapa? Jadi ini sebenarnya Keyword Planner itu adalah dagingnya Google, di mana kan iklan, balik lagi kan, ini iklan di Google, beriklan di Google berarti kan Google nyari duit kan. Makanya tools-nya itu disimpan banget di belakang. Nggak ini semua harus orang subscribe tahu. atau harus bayar ya? Enggak. Ada tipsnya juga. Nah, makanya lo ada di video gue tuh, di Keyword Planner. Ada di video gue. Keyword Planner, jadi ada barusan nih, yang ini nih. Yang ini, bro. Yang mana? Cara riset kata pencarian di dunia pakai Keyword Planner. Ini. Oh, oke. 2 minggu lalu ya? Iya, 2 minggu yang lalu. Nah, gue lanjutin lagi, yang ini nih Keyword Planner. Jadi cocokkan, kita tahu secara relevansi, secara berapa persen per bulan, bukan berapa persen lagi, berapa kata pencarian orang yang mencari kata itu per bulan, kita bisa tahu dengan Keyword Planner. Nah, membuat video itu siapa saja bisa, kapan saja. Nah, apa yang penting? Nah, ini yang terpenting nih, lo harus tahu adalah kesesuaian judul dengan video. Judul lo panjang banget. Berapa karakter tuh? Ya? Berapa karakter tuh? Gue yakin lebih dari 60. Pokoknya pastiin 60-70 deh. Thumbnail, lo harus bikin thumbnail. Thumbnail ya, foto-foto yang kayak gini. Ya. Foto-foto yang menarik. Deskripsi, nah jangan lupa deskripsi jangan terlalu pendek. Nah, deskripsi lo mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bro. Inggris. Tapi judul lo bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, karena targetnya dua ini. Gimana menurut lo? Nah, kalau pakai judul judulnya bahasa Inggris. Nggak apa-apa, tapi video lo bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lo harus tambahin sisi berarti. Iya, in the future mungkin ya. Iya. Sisi harus bisa otomatis atau harus dibikin? Apa? Harus dibikin. Gue setuju. Why? Kalau lo mau internasional, nih problemnya nih YouTuber Indonesia agak nggak, maksudnya karena pakai bahasa Indonesia, jadi orang Indonesia doang yang ngerti, cuy. Tapi Indonesia kan 280 juta orang. Tapi kan nggak semuanya juga. Tapi kalau menurut tengahnya aja subscribe ke Krisma udah kayak raya dia.
Tapi gue setuju tuh, paling nggak harus ada, kalau lo pakai bahasa Indonesia ada bahasa Inggrisnya, atau kalau bahasa Inggris ada bahasa Indonesianya gitu, biar mendunia. Nah, nggak apa-apa, gue setuju. Kalau lo harus yakinin diri lo dulu bahwa lo mau arahnya mana paket lo. Kalau mau bahasa dunia, oke, gue dukung. Tapi bahasa di dalam video lo harus ada capture ada ya itu harus ada effort sedikit lah. Lo bikin teks bahasa Inggris. Gimana kalau gue ngomong dual aja, Inggris Indonesia? It's up to you, man. Bukan masalah jual, jadi bakalan effort kan. Effort yang gue omongin adalah effort kan gini kan, ini adalah bagaimana lu bisa nyaman dengan bahasa lu sendiri, dengan pasar lu sendiri, segmented gitu loh, tersegmented. Tapi kalau lu mau pasar luar, oke sih. Ada temen gue kerja di sekolah internasional, dia pengen bahasa Inggris. Alhasil, gue ngeliat videonya, gue tungguin videonya, nggak ada tuh yang bahasa Inggris. susah juga ya. Karena memang konsisten. Tantangan pertama adalah diri kita sendiri gitu, diri kita sendiri. Sehingga kita yakin apa enggak. Nah, makanya kalau bilang, kenapa nggak pakai CC aja sih, pakai di bawah caption gitu. Jadi sehingga ada teks aja. Gue suka ngeliat di YouTube CC itu English automated gitu loh. Jadi kalau lo pakai bahasa Inggris, yes. Kalau dia bahasa Indonesia dia nggak akan ngerti lah ya. Enggak. Nah, Okay. Jadi itu. Ya, jadi lo harus seimbangkan. Makanya gue bingung. Judul lo bahasa Indonesia, deskripsi bahasa Inggris, tapi nama omongan lo bahasa Indonesia. Ya gitu deh, apalagi ada gitu deh-nya. Bahasa Inggrisnya gimana tuh gitu deh. Gue bener ke capture tuh. Karena gue nungguin banget. Ini kopi yang gue nungguin. Ya gitu deh. Ya kalau jeger, gue kayak pingsan ke belakang itu jepret. Ya kalau cuma gitu doang, ngapain nungguin? Tag, bro. Tag jangan lupa. Tag. Dalam tag, video. Ya? Hashtag. Tag. Bukan, tag. Iya, tag yang di videonya kan ya? Tagar kali. Hashtag beda dengan tag. Beda ya? Hashtag itu tagar. I see. Nah, tag apaan? Tag itu kayak kata kunci. Tag itu kayak kata kunci. Jadi tag itu lebih kayak kata kunci atau kata topik atau kata kalimat utama. Nah, yang tepatnya itu kata kalimat utama kalau bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya tag. Susah banget ya. Jadi pas yang di search adalah judul atau tag? Ini kan yang lo lihat bro. Nah, ini kan deskripsi nih. Ya, deskripsi. Nah, ini hashtag kan? Iya. Nah, yang bawah lagi tags. Ini tagnya. Gua dapatkan batasannya 500. Gue 496. Ya udah gue polin aja semua ini. Berarti ini nggak dilihat oleh audiens ya? Gue nggak pernah dilihat oleh. I see. Memang. Ini dapurnya si vlogger ya? Yes, jadi ini biar ketahuan juga, ini termasuk kayak kata kunci, kata utama sih sebenarnya. Jadi pastikan apa yang ada kita tulis di deskripsi ada di dalam teksnya sini. Yang di deskripsi ada di teksnya. Yes. Itu kenapa ada yang makanya ini di sini juga .ly segala macam yang kayak link short link tuh. Kenapa ya, lo masangin itu kan kalau orang kan gue pada saat pelatihan gue masukin Bitly itu. Jadi orang kalau dia masukin Bitly itu di dalam YouTube ya pasti akan langsung ketahuan. Ini kan, yang ini kan. YouTube cewek ini ya itu. Kalau dia nulis Bitly YouTube cewek, video ini akan kelihatan. Gitu. Terus ada nomor 1, nomor 12 itu apa? Itu adalah nomor di mana video ini akan ditemukan paling banyak. Jadi ini nomor 1. Jadi cara menggunakan Google Trend. Jadi orang kalau nge-googling cara menggunakan Google Trend, nyari Krisma Wibowo 12 malah. Jadi orang jarang nyari. Tapi orang berarti banyak ada nyari. Berarti ada 12 Krisma Wibowo yang lain ya? Iya. Nah, maksudnya ada video-video gue yang lain. Oh, okay. Tidak menunjukkan ke video yang ini. Nah, gitu loh. Ini adalah ke video yang ini. Krisma Wibowo tetap cuma 1 ya? Iya. Nih, Google Trend Indonesia ini, itu gue jadi nomor 1-nya gue. Jadi kalau orang ke YouTube terus buka Google Trend Indonesia langsung lihat video yang ini. Makanya alhamdulillah gue sampai di nomor 1. Gimana lo taunya ini bahwa itu nomor 1?
Gimana? Ntar, lihat dulu, abis dari sini kita tuntasin dulu ya. Oke, Kita oke. tuntasin dulu ini dulu. Nah, gimana Sip. ya? Oke, jadi 1280 kali 720 ini salah, bukan 705. Oke. Pixel ya? 128 pixel. Resolusinya 100 saja, 72 agak kegedean, kekecilan. Oke, terus kesesuaian judul ya, penulisan tepat, tidak terjadi misleading, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, ya. Jangan lebih dari 60 atau 70 karakter. Penulisan yang menarik. Jadi lo jangan kayak lampu merah, harian lampu merah di mana judul sama isi, lebih baik baca judul aja, isi udah ketahuan gitu. Jangan. Jadi misalnya kalau kita ngomongin video yang terbaru tentang kopi, cara membuat kopi enak ya atau enggak ya ini saingan dalgona, nggak percaya coba sendiri, ya gitu aja. Ya kan, jadi kan orang yakin ini bisa saingannya dalgona gitu kan. Coba aja sendiri ya. Kayak orang bikin video ular terbesar di dunia kayak gitu ya. Nah, Clickbait gitu ya. Yes. Jadi menariknya kayak gitu. Nah, atau enggak, gue nggak tahu nih rapid text sekarang lagi rapid text. Nah kan cara mencari tag ini gue pakai rapidtext.io ini bro. Cuman akhir-akhir ini dia lagi ada soak, ini gue nggak tahu kenapa dengan dia tuh, karena katanya dia ada dispute dengan YouTube, jadi agak-agak susah juga. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak nih di rapidtext.io ini. Jadi oke, bisa lo lewatin aja. Tapi intinya adalah tag penting, jadi lo jangan pernah melewatkan apapun yang diharuskan, misalnya tag, hashtag, terus penjelasan tentang channel, isi video. Ajakan untuk subscribe atau follow jangan lupa. Ya. Durasi video 2-3 menit, benar kata Mila. Kita perlu disambung part by part, boleh. Jadi yang optimal tuh 2-3 menit aja? Iya, tergantung video lo tentang apa. Kalau tentang hiburan 2-3 menit. Tapi kalau untuk how to boleh panjang. Review boleh panjang juga? Review boleh panjang. Lo mereview kalau misalkan unboxing boleh. Lo travel 10 hari, sebaiknya gimana? Travel 10 hari, lo bikin harian boleh, video part by part boleh. Tapi lo part by part boleh, tapi lo mau, tergantung kan, lo tahu nggak, ada yang menarik nggak? Nah, jika lo bikin menarik, lo bisa bikin teaser. Nah, mau tahu kejadian hari kedua, simak video berikut ini, ya, atau setelah ini kita akan, jika teman-teman ingin tahu lebih lanjut, komen di bawah, bisa aja. Jadi kita tetap mengharapkan interaksi dari jualan, harus jualan. Iya, nggak bisa kalem-kalem aja. cari yang bikin orang penasaran. Ya. Nah, atau nggak lo bikin gini, nungguin gitu. Itu mah nungguin gitu. Halilintar banget itu ya. Oke, subscribe channel kita. Ada loh yang nggak suka begitu. Gue heran gitu. Ada YouTuber yang bilang, ngapain undang-undang orang subscribe? Hey, sah-sah aja. Gitu loh. Jadi memang dari situ gue banyak lihat, oh ini begini. Tapi kalau kesukaan sih bebas-bebas lah. Tapi dari situ kita bisa ambil, cara dia gitu. Jadi memang harus itu sih, harus menjual. Betul. Nih contoh nih, channel Ibu dan Balita Indonesia. Subscribernya dong 3,6 juta. Tapi nggak apapun ya kontennya, terserah. Iya, makanya. Memang harus gitu. Iya, makanya bagi gua nggak mengajurkan apa-apa yang susah dan ribet, nggak ada tuh namanya itu. Yang penting adalah kita konsistensi aja. Konsistensi. Balita lucu menunggu paman penjual es krim 200. Nah itu juta yang nonton. Mayangin tuh. Makanya gua bilang, gua nggak bisa ngomong deh kalau yang ini. Bapak tadi pakai clickbait? Enggak, lihat aja. Dari judulnya aja, Balita lucu menunggu paman penjual es krim, itu beneran. Dulu lo nyari video ini kenapa coba? Ya karena ini menjadi anomali bahwa apa yang gue omongin di sini itu nggak nyambung, nggak masuk. Makanya ada harus kata pencarian, enggak juga sih. Yang penting lo bikin, lo having fun. Nah, makanya gue bilang lo bikin antara lo hiburan. Having fun. Kalau gue rasa itu kuncinya, Chris. Lo bikin lo having fun. Kalau That's it. Lo fun, lo seneng, lo nggak ada beban untuk mikirin berapa ya subscriber gue ya,
berapa yang nge-spek Makanya. video gue ya? Yang penting Betul. gue enjoy aja. Kalau menurut gue sih Betul. gitu. Jadi nggak ada Betul. beban, ya udah jalanin aja. Toh Yes. ini bukan, kalau buat kebanyakan orang mungkin ini bukan mata pencarian utama dia kan gitu kan. Betul. Betul nggak? 100, Wayan. Ya, bukan ajang You apa, got it. bukan ajang popularitas juga. Makanya gue nutup subscriber gue berapa, gue tutup. Ada peserta gue, Mas Kris, kok subscribernya ditutup? Saya nggak mau itu menjadi ajang popularitas gitu. Saya tutup bukan karena saya malu. Jadi saya bercanda aja, gue bilang saya malu menunjukkan, bukan karena saya nggak mau jadi ajang popularitas. Bagi saya memberi manfaat, saya am having fun, that's it. Masa subscriber dan monetisasi bonus. Nah, Tapi apa namanya? Why not sih, Chris? Kalau menurut gue, why not? Why not? Kalau bisa dapat uang dari situ, why not? ya makanya, maksudnya jangan sampai bukan menjadikan awal, tapi adalah bonus, gitu loh. Iya. Bukan jadikan awal, tapi jadikan bonus. Yang penting kita having fun, kita berbagi. Balik lagi, kita bikin video biar orang-orang rumah, apalagi kalau nyokap lo, jadi tuh, oh Wayan nih, video mah, nih Wayan lagi bagus, tuh sehat, segala macam, nunjukin, oh iya ini, kan this a nice way to communicate. Durasi video iklan, nah ini saya nggak mau bahas, portfolio, tips membuat video di YouTube, nih, orientasi 16-19. Landscape kan ya, bagus. Landscape ya. Yes, landscape. Gue belum cek Chris cuma punya YouTube. Jangan. Gue malu. Pakai gimbal ya, Wai? Atau nggak tripod? Itu nggak usah diomongin lah kalau untuk ini nih, gue pengen nanya nih, gue selalu ada masalah sama lampu nih. Lampu gue kayaknya kurang terang kalau di rumah ini. Lo pakai settingan misalkan kameranya di ISO sekian, berapa... Nah, itu tuh, Wai. Berapa bitrate, gitu-gitu nggak sih? Maksud gue kayak, kalau gue biasa bikin supaya bikinnya apa namanya istilahnya yang sinematik gitu. Coba kayak nggak perlu ya kalau cuma ngomong sinematik ya, pakai 24 fps aja cukup lah ya. Jangan 30 fps normal, bro. 30 ya? 30 fps normal. Aja cuma ngomong doang. Iya, makanya itu 30 fps normal, jangan 24 itu sinematik. Terus biasanya kalau pakai F-nya F berapa? Supaya terang itu apa otomatis aja? Biasanya gue F tergantung, makanya itu catatan dari gue nggak pernah syuting malam. Nah, makanya ini sekarang lo lihat kan dari cermin gue deket jendela. Itu Chris bukan ditaruh di depan muka lo, Chris, harusnya. Ya ini kan di depan gue nih, dia di depan gue. Lo nyamping kayaknya deh. Nah, makanya gue sengaja 45 derajat, di mana bayangan nggak ada. Wai, lo perlu itu, Wai. Itu kayak lampu kayak Krisma yang bundar, itu dipakai-pakai loh sama YouTuber. Kalau dia stay ya. Tapi kalau dia jalan-jalan, gue lihat suka ada yang pakai bener-bener lampu gitu loh. Kayak gue nggak ngerti lampu apa, pokoknya gitulah. Serius. Jadi ada yang bawa kamera, bawa lampu. Nah, kalau karena ini nih, LIV ini, lampu, audio, dan video. Ini adalah bentuk apresiasi kita kepada subscriber. Nah, jika kita bikinnya sembarangan, malesin kan, kita juga begitu ngeliat 1 menit, malesin. Nah, ini adalah bentuk kualitas ini bukan bukan suatu mandatori, tapi adalah suatu respect kita kepada subscriber kita untuk memberikan ini semua. Jadi kalau misalkan ada video gue nge-like, gue langsung take down, gue masa bodoh, gue malu. Nah, udah. Walaupun kontennya bagus. Video lo pakainya 720 nggak 1080, Chris? Berat, bro. Internet Indonesia nggak mampu. Satu, gue lebih 720 udah oke sih. Gue nggak pernah gue 1080. Dulu gue awal-awal gue nyobain, namanya juga gue harus nyobain dulu sebelum biar tahu 1080 dari nge-save-nya lama, upload-nya lama, orang ngedownload nontonnya lama. Aduh, banyak deh. Lebih baik ke 720 oke lah. Oke. Lanjut. Punya mic. Nah, punya mic. Gue nggak punya mic. Jadi, nah makanya itu yang membuat lo nggak punya teman jadinya. Maksudnya lo kan intinya kan kita membuat orang ngobrol sama kita. Makanya gue inget banget waktu gue jadi penyiar radio. Mic adalah temen lo. Oh gitu ya.
caranya adalah jadi kita perlu ada apa nih ya yang ya udah, hey bro, apa kabar? Gini. Jadi ini tempat kita untuk ngobrol. Jadi ada titik di mana kita harus di mana gue harus ngomong di mana kan kalau di internal kita bingung kan. Tapi kalau dengan ada mic kita tahu, hey apa kabar? Jadi kita tinggal fokusnya ya udah. Yang penting suara gue dekat ke sini pasti akan terekam. Kenapa lo udah pakai mic terus masih pakai earpiece juga? Ini karena gue denger omongan lo. Yang kalau ini kan ngobrol, mic. Oh gitu. 2 ya jadinya ya? Ini. Oh, di split. Yes. Jadi gue dengeran omongan lo. Gue juga ada layar gede, gue sekarang juga ada mikrofon, ada laptop juga, gue sengaja. Ini karena ini kan kita komunikasi 2 arah. Plus ini biar gue tahu gue ngobrolnya gimana. Makanya gue selalu sekarang lebih kecil suaranya daripada tadi. Gimana? Yang tadi? Ya karena gue tadi cabut. Profesional sekali kamu, Pak Krisma. Iya, luar biasa nih Pak Krisma ini. Aku suka mic kamu. YouTuber banget. Lagi. Bukan profesional, ini bentuk respek saya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu bertemu saya, mendengarkan cuap-cuap saya. Siap. Ya, makanya saya menghargai waktunya. Cahaya natural lebih baik. Saya menghargai effort Anda. Cahaya natural lebih baik ya? Iya. Gue tuh demen kalau teman-teman gue ada di YouTube. Soalnya itu lagi in banget di mana orang working from home dan entertainment tuh gila-gilaan. Gue yakin mereka pada nonton drakor, mereka nonton apa aja. Betul. Gila loh saat ini loh, semua orang fokus di sini gitu loh. Betul. Apalagi sekarang lagi nyoba podcast juga. Podcast medianya apa? Podcast lagi naik daun loh. Iya, podcast media sama, suara doang. Nggak maksud gue ditonton di mana? Spotify. Oh, Spotify ya. Bisa ke Spotify juga. Google Podcast, bisa. Ada saya podcastnya. Oh, gue belum tahu tuh. Belum pernah ke situ. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Bisa semua. Mantap kan? Nah, ini kalau ini udah tahu lah. Ganwai mah udah tahu. Foto dahulu, perhatikan detail kecil. Kayak ini saya bilang nih. Tampilan belakang ini bagi saya penting banget. Jadi saya foto dulu nih. Pastikan kepala saya pas di tengah-tengah. Ini. Padahal ini cuma pintu. Nah kan. Nggak ada yang tahu kalau ini lemari. Kesannya kan kayak gitu. Nah, ini YouTube Corner. YouTube Corner. Tapi YouTube Corner saya yang ini nggak di-approve oleh Google Indonesia. Kan kemarin saya 20 Mei saya jadi fasilitator perdana yang nyobain live stream di Google Indonesia. Jadi, pas saya ngeliat, ini YouTube Corner saya. Oh enggak, kenapa? Karena ada cermin. Cerminnya mengganggu orang katanya. Ya sudah terserah. Jadi, yang sampean punya, Ganwai, ya itu yang mereka suka. Pokoknya tampilannya di belakang, terus juga. Lo pakai itu nggak? Laptop lo naik nggak nih, bro? Enggak, tuh gue pakai kamera. Kamera gue naik ya. Oh, ini pakai. Oh iya. Oh, ini sekarang pakai laptop. Enggak naik. Ya, kalau gue kan nih syutingnya kan di kamera nih. Jadinya gue udah pakai semacam kayak naik biar sehingga laptop gue sejajar sama muka ya. Iya. Kalau gue kan duduk di sofa. Iya. Jadi sejajar. Maka kemarin Bu Elsa juga pas IG live itu langsung Bu ganti Bu. Ganti terus angle-nya tuh terlalu gede terus kelihatannya dari bawah kalau menurut saya Iya, jadi akhirnya kan baru tahu kalau udah belajar ya. Iya, makanya. Sendiri. Jadi terus pertama sama adek gue, terus kedua sama Wayan udah lumayan lah. Ya, yang Pak Wayan keren, mantap, enak. Saya nyaman jadinya, saya nggak berasa di bawah ibu. Iya. Pas yang pertama tuh kayaknya gue nggak ngeliat tampilan gue sendiri di IG-nya. Jadi gue ngerasa lihat di kamera gue baik-baik aja, tapi ternyata di IG muka semua gitu kan. Iya, muka semua. Itu kok muka semua gitu. Oke. Ya, berarti next gitu kan, tahu lah. Mantap. Nah, kalau untuk Bro Wayo ternyata lu pakai kamera ya, Bro? Yang buat apa nih? Yang kita tadi copy tadi, YouTube. Pakai kamera ya? Ya, bukan pakai komputer. Iya, berarti lo perlu mic tetap. Iya. Karena suara gue kurang masuk kan?
Bukan, karena lo akan, Apa? kalau lo di depan kamera, lo merasa bahwa gue lagi difoto nih. Ada beban. Gitu ya. Ada beban. Mike adalah temen lo. Nah, makanya kenapa disebut nama Mike? Ya? Mike. Ya. Karena itu temen. Ya udah, lo ngobrol aja sama Mike lo. Gitu. Lupakan kamera depan lo. Nah, Gitu ya. tips lagi itu. Sip. Kayaknya aku udah beli mic ya kayaknya gue. Asa. Yes. Nah, percaya diri, bro. Salah ya, udah banyak banget kayaknya harus. Nah, cicil aja Bu Elsa. Saya juga ini kan karena saya dari tahun 2017, jadi saya udah beli ini, beli itu, beli ini, nggak berasa tiba-tiba oh udah kumpul semua ya gitu. Oh, sedap. Kesannya, wah, tuh gear lo banyak bener. Percayalah, ini nyicil nih satu persatu. Iya. Ini 100.000, ini 150, apa, sampai konektor segala macem. Nah, ini tips bro, di depan kamera. Percaya diri, lo harus yakin bahwa lo sedang memberi informasi terbaik. Jadi lo harus, nah ini lebih ke public speaking sih sebenarnya. Jadi lo harus yakin bahwa lo informasinya tuh bikin orang menarik. Tahu nggak? Ini kopi gila enak banget. Gue kemarin nyobain, pertama kali gue nyobain di daerah Marsit ini, gue dikasih tahu awalnya sih gue nggak peduli, tapi habis itu, wih gila lo bro. Nah, kan jadi berasa. Jago banget sih lo ngomongnya. Ayo Wayan, belajar. Balik lagi. Itu, makanya harus, lagi-lagi nih, ada yang pecicilan, ada yang semangat, ada yang ngeselin ngomongnya, tapi itu yang menarik. Kalau gue. Lo harus yakin bahwa lo memberi informasi menarik, informasi terbaik gitu. Jadi makanya gue bilang jangan malam. Kenapa? Kalau malam, gue pernah syuting malam karena di saat anak-anak gue tidur. Jadi ya teman-teman, kejumpa lagi di Krisma Wibowo, di channel Krisma Wibowo. Kali ini saya jadi beda banget rasanya. Gue jaga intonasi gue biar nggak terlalu orang kaget gitu. Wow. Yeah. Jadi bukan maksud pecicilan, tapi lo memberi semangat. Jadi itu aura positif. Jadi kalau lo punya aura positif di dalam diri lo, orang akan langsung tahu. Nah itulah public speaking. Kalau public speaking kita di depan masyarakat atau di depan orang, kita lagi pidato dan segala macam, kita tunjukin dengan mata, kita tunjukin dengan Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Selamat datang yang sudah hadir di sini. Kita hadir di sini bersama-sama untuk menghadapi gini. Jadi kan beda rasanya gitu. Nggak ada pemikiran. Lu jangan mikirin PR, lu jangan mikirin apa. Lepasin dulu semua. Nah, makanya slide. Nah, mungkin next lu harus ada slide, bro. Maksudnya gimana? Slide. Mungkin membantu lu untuk ngobrol apa. Ngomongin apa. Gitu. Kayak pointers gitu ya? Yes. Awal latihan aja gitu. Tidak perlu merasa malu atau gugup. Anggap Anda sedang berbincang biasa. Berbincanglah dengan Mike. Makanya Mike tuh oke lah. Latihan dulu dengan teks. Boleh kalau ada teks. Kalau nggak ada teks, orang biasa perlu teks tuh karena ini perlu lancar privasi, ada data yang disampaikan. Menjaga keteraturan perekaman nih awalnya. Nah, latih artikulasi. Gue waktu daber artikulasi gue adalah P-nya 3 kali, B-nya 3 kali. Dan dilakukan dengan cepat. Apa tuh itu latihannya. Susah kan? P-nya harus 3 kali, B-nya harus 3 kali. Nggak bisa tuh gue. Nah, lo harus bisa biar artikulasi. Gue waktu jadi penyiar radio sebelum masuk gue udah. Multi talenta banget lo, Chris. Langsung dari kawasan RCTI Jakarta bersama saya Krisma Wibowo. Anda sedang mendengarkan. Penyiar. Kayaknya gue ingat ini cara lo ngomong nih. Kayaknya kan gue pernah denger di mana gitu. Radio ARH gue. Wah, bener. 88,4 Radio ARH Jakarta. Official Jakarta. Apa kabar semua? Terima kasih. Masih dari kawasan RCTI Jakarta. Anda sedang mendengarkan saya, Krisma Wibowo, melalui channel 88,4 Radio FM. Tuh, kenapa nggak ditulisin, Chris? Duitnya kecil, bro. Gue udah to the point banget, dah. Kayak lari ke YouTube, ya. People only know penyiar radio itu, wah keren ya, funky, senang-senang, hiburan. But the payment small. Kecil banget, makanya gue nggak nutup lah. Habis itu tapi gue ngambil ilmu jurnalisme, ilmu artikulasi, ngomong
bahkan humming pun, itu adalah sebuah Setelah lo hirup selama 5-6 kali lah dari awal. jeda. Jadi kayak tadi, radio FM. Gue nggak langsung FM, nggak matiin, gue sengaja. Nah, itu aja itu jeda di mana membuat orang relax. Apalagi kalau udah, gue kemarin siarannya jam 9 malam, bro. Jadi ya udah, ibu-ibu. Office Jakarta, selamat malam. Apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali. Jadi gue harus rendah-rendahin aja suara gue. Kesannya kayak suara-suara kala malam, tiada berbintang. Nih, jika menggunakan HP. Nah ini bro, tadi kan lo nanya, gimana lo bisa tahu kalau ada orang, lo nomor 1 di situ, yang saya bilang. Jika YouTube Studio, kita bisa tahu nih, di gambar yang paling tengah, ketiga dari kiri. Ya, analitik, ya betul. Ada analitik, itu ada Google Trend Indonesia. Itu 1,8%. Mana Google Trend Indonesia? Ini. Oh. Itu 1,8% itu apa artinya? Orang yang melihat video gua 1,8% aja itu bisa bikin gua jadi top of the list. Jadi page 1, halaman pertama di YouTube. Jadi video lo yang judulnya Google Trend Tutorial itu ditonton 1,8% dari penduduk Indonesia, maksudnya gitu? Bukan. Jadi maksudnya adalah orang ketemu video saya yang cara menggunakan Google Trend ini dengan keyword pencariannya adalah Google Trend Tutorial atau Google Trend Indonesia. Oh, oke. Ya, pada saat dia ketik Google Trend Tutorial, dia keluar ini gitu ya, maksudnya gitu ya? Iya, dan hanya dengan 1,8% aja saya udah page 1, paling atas. Bisa bayangin kan betapa kecilnya itu, tapi bisa membuat SEO. Kita balik lagi, SEO, Search Engine Optimization. Kita nggak perlu ngiklanin. Jadi cara kerjanya video YouTube biar banyak dicari adalah jika kita forward, terus abis itu banyak orang nonton, banyak orang like, dan banyak orang share. Nah, apa yang gue lakukan kayak tadi pagi, gue nge-share channel lo. Nah, jika lo ada video baru, lo channel lah di WhatsApp group. Makanya kalimat emas gue adalah jika bermanfaat, share ya. Nah, itulah. Jadi ini yang paling atas nih, waktu kemarin 7.000, sekarang udah 10.000. Ini udah di-share berkali-kali, nggak tahu deh. Udah dijempol berapa orang, udah 100 berapaan juga. Dijempol berapa orang ini. Dijempolin berapa orang, saya jadi lupa. Sekarang lagi. Jadi jangan malu ngiklan lah istilahnya gitu ya? Enggak ngiklan juga sih. Dibagi. Jadi kalau memang ini update tentang lo, ya di-update aja. Bro, nih gue bikin video terbaru lah, ini. Share kalau memang bermanfaat. Ya udah. Misalnya kalau tahu nggak, makanya judul kopinya aja jangan straightforward gitu. Ini kopi yang paling enak, saingannya Dalgona gitu. Okay. Jadi orang kepo kan. Kepo ya. Bikin sendiri kalau mau. Caranya. Permasalahan benar atau salahnya, ya ntar gitu ya. Ntar, terserah. Menurut gue. Iya, makanya. Ya kan? Edit menggunakan HP, pakai InShot. Nah, tips and trik saya udah disebutin oleh Mila tadi awal mulanya. Mantap. Nih, judul yang bikin kepo maksimal 60-70 karakter, saya udah bilang tadi. Deskripsi perbanyak kata utama dari pencarian tadi ya, dari Google Trend atau Google Keyword Planner. Tag minimal 1.000 dan tag dengan minimal karakter 1.000 karakter. Jadi di deskripsi itu 1.000 karakter. Nah, penuhi tag hingga 500 karakter. Jadi tag itu kayak kalimat utama kan. Jadi kalimatnya yang tadi itu cari ide usaha, inspirasi apa, atau bikin kopi enak, saingannya kopi Dalgona, dan segala macam. Itu kan tag. Jadi pastikan tagnya tuh banyak 3 kata ya, bro. Kalau lo 1 kata juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Tapi jangan lebih dari jadi 4. Misalkan 4 kata. Kopi enak. Kopi enak Indonesia, 3. Kopi enak boleh. Pahit, gitu ya? Nah, kopi Trubuk Pahit. Jangan kopi Trubuk Pahit
enak se-Indonesia. Nah, itu kan 5, jangan. Nah, lo karena lo ngabisin itunya juga ngabisin Kalau satu nggak bagus ya? terlalu besar, Terlalu umum ya? terlalu Terlalu umum. umum. Jadi saingannya lo terlalu banyak. Oh gitu. Hmm. Misalnya ini, Krisma Master Google, itu spesifik ya? Iya. Jadi ini kayak Google Trend Tutorial. Nah, Google Trend Indonesia, kemungkinan lo akan bisa dapat dicari lebih banyak dibanding Google Trends. Ini bisa aja dari luar negeri, bisa aja dari Amerika. Karena, nah, kelihatan ini kan, YouTube search term-nya ini loh. Jadi tergantung target pasar lo di mana. Misalkan gue target pasar gue di sini, kopi pahit Qatar misalkan. Nah, ya kayak gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Iya. Kopi Qatar pahit. Kopi pahit, penggemar kopi pahit. Nah, mungkin aja gitu kan. Mungkin aja penggemar kopi pahit gitu. Mungkin jangan Qatarnya atau Arab. Oh iya. Karena kan Qatar juga kecil di Indonesia, ya. Enggak, juga di Indonesia orang menganggap Qatar itu Arab kok. Oh iya. Lo orang Arab ya? Gue orang Qatar. Kopi pahit gurun gitu ya misalkan ya. Ya itu kan jadi lucu-lucuan segala macam. Jadi kita banyak bahasa, makanya kalau teman-teman tahu kalau saya di WhatsApp saya selalu pakai bahasa Indonesia yang panjang dan benar dan berusaha untuk tidak menyingkat karena saya juga lagi latihan gitu loh bahasanya apa. Kadang-kadang kan gue pakai namun ketika bahasa-bahasa yang umum, nah itu saya sengaja biar latihan juga. Ya gurun kan akhirnya lo nemukan kan, nggak harus Qatar, gurun kan kayak gitu. Terus habis itu di tag 500 buat video kompilasi, bener kata Mila. Kalau lo udah oke, udah jago dengan edit, boleh pakai video kompilasi. Bikin video kompilasi seperti ya itu ada lagu bagus atau ada orang main gitar keren banget. Lo bisa kompilasi tapi dengan menampilkan sedikit karena takutnya ada jangan lupa copyright-nya. Nah, itu di YouTube tuh sangat kenceng copyright-nya. Kita harus mencantumkan link video sumber. Nah, video how to. Nah, ini yang bagus nih how to, bro. Jadi pas lo bikin how to, ya lo pastikan itu how to step by step. Kenapa? Karena lo akan dapat minutes-nya. Apa tuh? Watch time-nya. Kan kita tadi 4.000 jam. Oh iya. 4.000 orang nonton jam sampai habis gitu ya karena yes. How to ya. Jadi, bahkan pernah Diana bikin masakan tuh diulang-ulang terus karena dia harus stepnya kan diulang. Yang bikin cake misalkan diulang dulu ke step sini, di pause terus balik lagi gitu ya. Kayak gitu ya. How to ya. Yes, how to. Makanya bagus kalau untuk biar memperbanyak traffic dan watch hour dan subscribe ya itu how to. Itu bagus banget, apalagi lo tunggu 2 menit atau 3 menit, tapi juga ada proses-prosesnya, itu bagus juga. Kalau bisa mau buat giveaway juga boleh, giveaway apa, terserah, atau bagi tip and trick nih, kayak saya nih, tip and trick nih kayak gini, tip and tricknya, misalnya lo bikin copy pahit, tips and tricknya adalah pastikan itu kopinya bagaimana, tapi lo kasih tahu belakangan dan di depannya. Saya akan memberitahu cara pembuatan kopi saingannya Dalgona, kopi gurun dengan beberapa tips and trick. Pastikan teman-teman mengikuti sampai akhir. Nah, kan gitu. Balik lagi kata Mila tadi, menjual. Ikut WhatsApp grup yang sesuai dengan ceruk atau niche. Bayangin tuh, niche bahasa Indonesia adalah ceruk. Baru tahu gua kemarin. Niche apa ya bahasa Indonesianya ya? Ceruk. Ya Allah. Ceruk kayaknya nggak pakai padahal ya. Makanya, kayak ceruk kayaknya jelek banget gitu ya. Tapi ternyata ceruk itu bahasa formal. Dan atau WhatsApp grup, tetap interaksi, how to, dan segala macam, ya harus bisa menjual. Minimalnya itu. Udah deh. Mantap. Mau tanya. Tadi gue harus kasih reaction dulu nih. Kasih reaction. Lihat nggak? Iya, tepuk tangan. Kalau gue biasanya reaksinya gini. Keren. Nanti tinggal penerapannya aja nih. Oh iya, tuh. Jangan lupa kesan dan pesan bit.ly _ kesan C gede W gede. Tuh, ayo kasih kesan dan pesan saya.
Ayo. Bisa diklik nggak nih? Oh, nggak bisa. Ya enggak lah di laptop lu lah, ini kan presentation. Lu bisa aja.